Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Tadris Biologi 7C yang beranggotakan saya Putri Adistiana Nurul Syamsiah dengan NIM 2008 dan rekan saya Saudari Rofiatul Zana dengan NIM 2008 Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai model penelitian sistematik literatur review. Selamat menyaksikan. Sistematik literatur review merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Sistematik literatur review juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Adapun tujuan dari model penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Yang kedua yaitu berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir yaitu dengan penelusuran pustaka, maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Lalu secara garis besar terdapat 3 bentuk review. Yang pertama yaitu ada narrative review, qualitative systematic review, dan quantitative systematic review. Bisa juga ditambah dengan meta-analisis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk identifikasi kesenjangan penelitian, yang kedua untuk menghindari pembuatan ulang sehingga bisa menghemat waktu, dan juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan dan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu untuk meneruskan penelitian sebelumnya yang telah tercapai sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat dibangun di atas platform pengetahuan atau ide yang sudah ada. Yang kelima yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai orang lain yang melakukan penelitian di area atau fokus riset yang sama sehingga dapat bergabung di dalam komunitas yang dapat memberikan kontribusi penelitian yang lebih berharga. Adapun langkah-langkahnya yaitu menurut Ramdhani Amin dan Ramdhani tahun 2014 menjelaskan ada 4 tahapan dalam membuat literatur review. Yang pertama yaitu memilih topik yang akan direview. Pilihlah topik yang sesuai isu dan minat. Lalu permasalahannya harus ditulis secara lengkap dan tepat. Yang kedua yaitu melacak dan memilih artikel yang cocok atau relevan. Dengan cara cari literatur yang relevan dengan penelitian, dapatkan gambaran topik penelitian, lalu sumber-sumber penelitian sangat membantu bila didukung pengetahuan topik yang dikaji, serta sumber-sumber tersebut juga memberikan gambaran atau ringkasan penelitian sebelumnya. Langkah yang ketiga yaitu melakukan analisis dan sintesis literatur dengan cara melihat kontribusi apa saja terhadap topik yang dibahas, lalu mencari dan menemukan sumber data yang tepat sesuai kebutuhan guna mendukung penelitian, dan data bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Langkah yang keempat yaitu mengorganisasi penulisan review dengan cara mendiskusikan dan menemukan serta meringkas literatur review tersebut. Ini adalah sumber-sumber literatur review. Yang pertama itu ada jurnal. Nah, jurnal yang digunakan itu baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, di dalamnya juga dapat disajikan jurnal hasil konferensi. Kemudian ada juga tesis. Lalu boleh juga ada disertasi ya. Kemudian ada majalah. Kemudian ada abstrak hasil dari penelitian. Kemudian ada posting, dan ada pula website yang memuat mengenai penelitian-penelitian yang sama dengan penelitian yang akan kita literatur review. Sumber tersebut dapat digunakan dengan catatan sumber literatur review tersebut ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh kita atau oleh peneliti. Selanjutnya itu, nah teman-teman dapat dilihat ya, di sini kita ambil satu contoh jurnal yang menggunakan metode literatur review. Nah, judulnya dapat teman-teman baca ya. Nah, judulnya itu adalah Studi Literatur Pengaruh Group Investigation terhadap Berpikir Kritis dan Aktivitas Lisan Siswa. Nah, jurnal ini terbit tahun 2021. Untuk yang pertama pada bagian abstrak dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah literatur review, di mana peneliti menggunakan beberapa sumber untuk direview dan menjadi bahan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, jumlah jurnal yang digunakan itu harus lebih dari 10 dengan aturan tahun terbitnya, nah 5 tahun terakhir. Nah, yang paling mencolok dalam proses literatur review dalam sajiannya jurnalnya itu pasti di hasil atau di metode terdapat tabel, di mana tabel itu berisi jurnal-jurnal atau sumber-sumber yang dijadikan sumber literatur yang kemudian disajikan di situ. Nah, biasanya yang disajikan itu terkait nama dari jurnal yang atau nama dari sumber literaturnya, kemudian ada penelitinya, ada tahun publishnya, kemudian ada komponen-komponen dari jurnal tersebut, di mana jurnal tersebut dianggap layak atau baik. Nah, di sini di contoh itu ada 4 kriteria pada sumber literatur. Nah, ada kredibilitas, ada kualitas penyajian data, kemudian ada
kecukupan data dan pembahasan. Kemudian yang terakhir ada referensi ini. Referensi itu paling penting ya. Apakah sumber literatur review itu sesuai referensinya, di mana ditentukan tahun terbitnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.